Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Senang sekali saya Tista Aulia menjumpai Anda kembali dalam program acara Pautere, Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan sajian obrolan terhangat seputaran Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan, yang merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan, yang memiliki andil besar untuk menentukan sumber daya manusia di sebuah atau di suatu daerah. Namun saat ini kualitas pendidikan dan juga sistem pendidikan mengalami banyak masalah. Dan kita akan membahasnya kali ini bersama dengan narasumber kita. Ada Ketua Umum Forum Orang Tua Murid Sulsel, Bapak Herman Hafid Nasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan berbincang bersama kami di iNews TV Makassar hari ini. Dan berbicara tentang pendidikan nih Pak. Kita ingin membahas terkait dengan PPDB yang baru-baru saja ini Iya, berlalu tahun 2023. Kalau melihat saat ini Bapak menilai sebagai seorang ketua umum forum eh, iya, murid Sulawesi Selatan, Anda menilai seperti apa? ya. Jadi tahun ini diduga terjadi pembiaran. Mhm. Jadi mulai dari sistem penerimaan PPDB itu salah satu contoh di SMA Negeri 1 Makassar, itu hanya menerima 339 siswa. Padahal seharusnya yang dia terima adalah 360. Nah, setelah pengumuman PPDB, itu dia memasukkan secara sembunyi-sembunyi 21 orang. Nah, dengan alasan pemenuhan kota. Padahal siswa yang mendaftar di SMA 1 itu kurang lebih 2.000 siswa yang mendaftar PPDB. Berarti kotanya itu tidak kurang. Nah, kalau memang dia katakan dia masih butuh 21, seharusnya diambil saja peringkat yang di bawah. Dia naikkan ke lusam gitu. Tapi terjadi sekarang, itu ada sistem dingin-dingin orang sekolah, dia memasukkan itu siswa yang 21. Kemudian ada istilah uang bangku sekarang. Jadi anak yang masuk susulang ini diistilahkan harus membayar uang bangku. Nah, kemudian setelah jalan lagi beberapa minggu, dia mendrop lagi satu kelas. Berarti sekolah ini memang betul-betul bukan menerima 10 kelas yang seharusnya 11 kelas. Begitu pula di SMA Negeri 2. Nah, dia hanya menerima 329. Berarti 31 kosong. Nah, barulah dia sembunyi lagi memasukkan siswa itu. Tetapi setelah saya selidiki, itu yang mendrop nama-nama itu untuk istilah pemenuhan kota adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Nah, itulah yang mendrop. Jadi kepala sekolah itu hanya mengeksekusi. Nah, istilah kamu saya sudah terima ini, tapi ada uang bangku. Jadi artinya di sini ada permainan Ya, dalam pemenuhan kuota di salah satu beberapa sekolah yang ada ya. di Sulawesi Selatan Nah seperti itu, itu. Pak. Jadi dugaan besarnya sudah seperti itu. Dan sekitar sudah ada 5 kepala sekolah yang saya sudah laporkan di Polda Sulsel. Karena itu yang terjadi. Jadi dugaan pungli itu seakan-akan terjadi pembiaran, khususnya di Kota Makassar. Kita mengadu ke atasannya melalui surat, tidak digubris. Nah, kita sudah turun di lapangan aksi beberapa kali, juga belum dieksekusi oknum kepala sekolah tersebut. Kalau memang atasannya itu diduga tidak terlibat, seharusnya evaluasi kepala sekolah itu. Jadi sejauh ini belum ada tindakan preventif yang diberikan. Belum ada. Kenapa? Kepala sekolah yang saya laporkan itu belum ada sanksi pencopotan dan sebagainya. Seharusnya diberi sanksi tegas supaya tahun-tahun sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Nah itu itulah yang terjadi di Kota Makassar. Terkait dengan PPDB ini yang paling menyita perhatian juga adalah beberapa jalur yang ada. Salah Iya. satunya adalah jalur zonasi. Seperti Iya. apa Bapak melihat? Nah, jalur zonasi itu seharusnya tidak boleh diperlakukan itu adanya istilah pemilih lain.
Pemilih lain itu adalah merampas hak-hak masyarakat yang seharusnya terjaring. Taruh contoh saya beritahu, umpamanya di SMA Negeri 1, itu 50% dari 360, sekitar 205 orang. Itu kalau yang sebenarnya mungkin bisa ada orang dari veteran sana, ujung tanah masih bisa masuk di jalur zonasi. Tetapi adanya dugaan pemalsuan KK, meminjam KK-nya orang-orang seputarannya itu, bujang sekolah, bujang kantor, itu yang dia pinjam dan terjadi. Dia masukkanlah anaknya. Dan itu seharusnya aparat menyelidiki. Saya sudah laporkan bahwa orang itu tidak mengambil percuma kakak itu. Dia beli juga sama yang punya rumah. Kemudian dia koneksi dengan oknum Dukcapil. Baik. Bisa terjadi. Untuk acuan sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak, supaya pemirsa di rumah juga paham sebenarnya acuan untuk jalur zonasi ini seperti apa? Jadi ke depan seharusnya Menteri Pendidikan itu menghapus terhadap adanya jalur pemilih lain di zonasi itu. Yang dapat diterimanya anak dengan cucu. Itu normal, yakin dan percaya tidak ada ribut-ribut. Sekarang ini satu hal kita lihat di SMA 21 BTP. Itu kan 3 kali aksi warga tetangga sekolah yang tidak lulus. Ada sekitar kurang lebih 20 orang. Nah, dia bawa kakaknya. Setelah dipertemukan dengan kakak-kakak pemilih lain, tidak ada yang tinggal di situ. Oke, baik Pak Herman, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Herman terkait dengan jalur zonasi tadi. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi sebenarnya acuan-acuan apa aja sih yang berlaku di jalur zonasi ini Pak? Mungkin dari jaraknya seperti apa? Jadi dulu niatnya menteri itu bagus, supaya anak-anak tidak terlambat ke sekolah. Tapi belakangan itu berubah situasi, sudah diakali. Jadi orang-orang yang mampu itu dapat membeli kakaknya orang yang di samping sekolah. Nah, begitu anaknya naik kelas 2, dia langsung masukkan anaknya ke kakaknya di samping sekolah itu. Nah, tapi itu dia beli juga itu kakak. Sehingga kalau mau digugat bahwa dugaan pemalsuan, yang punya rumah itu akui juga bahwa itu kemenakan saya, keluarga saya. Jadi harus ada briefing terlebih dahulu. Tapi untuk memutus mata rantai kakak yang diduga palsu itu harus dibuatkan Permendikbud yang baru, bahwa yang tertulis di dalam kakak famili lain itu tidak dapat melakukan pendaftaran PPDB. Sehingga masyarakat sadar dan merasa tidak ada lagi gunanya ini kita mengurus kakak begitu. Sehingga masyarakat seputaran sekolah itu, seperti tadi saya kasih contoh di BTP, itu bisa tersalur semua. Sampai pun 300 meter bisa tercapai. Itu kalau jalur zonasi yang sebenarnya, tidak ada pemalsuan kakak. Jadi sekarang tugasnya Bapak Menteri Pendidikan itu merubah Permendikbud nomor 1 2021 itu harus ada di dalam poin bahwa kakak yang tertulis pemilih lain tidak dapat melakukan daftar online di PPDB. Itulah solusi yang satu-satunya untuk memutus mata rantai. Kemudian, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perpanjang tangannya Kadis Pendidikan itu tidak boleh ada lagi istilah pemenuhan kota, penambahan rombel. Tidak boleh. Seharusnya pada saat pengumuman PPDB itu sekolah sudah ditanya, berapa rombel yang kamu terima? 10 atau 12? Karena maksimal 12. Kalau dia bilang 10, ya langsung umumkan 360. Jangan lagi ada istilah bilang pemenuhan kota. Pemenuhan kota itu dimanapun juga kita tahu kalau pendaftarnya sedikit. Ini pendaftarnya. Kita bayangkan,
Anak yang mendaftar PPDB itu di Sulawesi Selatan 153.000 siswa yang mendaftar. Yang terjaring setiap tahun hanya 122.000. Berarti ada 31.000 anak yang terancam putus sekolah. Oke lah, kita keluarkan 20.000 orang mampu masuk swasta. Yang 11.000 ini yang putus sekolah, siapa punya tanggung jawab? Padahal ada Perda nomor 2 2017 wajib belajar SMA SMK. Berarti tanggung jawab pemerintah. Apakah dilaksanakan sekarang Perda tersebut? Itu nonsen, tidak ada. Anak-anak tetap putus sekolah. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa solusi untuk memutus mata rantai permainan KK untuk jalur zonasi ini. Bagaimana kemudian untuk beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar mungkin minim sekolah negeri? Apakah ini ada solusinya untuk mereka yang mungkin tidak bisa terjaring seperti itu di sekolah-sekolah negeri? Seperti saya katakan begini, bahwa pemerintah provinsi itu perpanjangan tangan Kadis Pendidikan tidak pernah memikirkan bahwa ada kecamatan di Makassar 3 yang tidak memiliki SMA negeri. Kecamatan Makassar, Kecamatan Wajo, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Bagaimana caranya dia memperebutkan setengah kursi dari 360 kalau jaraknya jauh, tidak ada sekolahnya. Yang lucunya, ada tanah pemerintah justru diberikan kepada swasta. Jadi di mana? Dibangun untuk sekolah negeri. Bukan sekolah negeri dia bangun, sekolah Islam terpadu. Seharusnya dia buat di situ sekolah negeri. Oke lah, SMA 23 juga minjam gedung. Kenapa bukan SMA 23 dibangun di situ? Itu dan terjadi keanehan di Kota Makassar. Jadi, tentang pendidikan. Untuk solusi yang ketiga kecamatan tadi itu belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal ada lahan. Saya bisa tunjukkan. Di XTHR itu, Kerung-Kerung itu kan Kecamatan Makassar. Di situ ada 6,2 hektar lahan. Bahkan sudah diserobot warga sekitar 200 kakak bangun rumah. Kemudian di Kecamatan Wajo, itu kan ada jalan Sangir. SD Sangir, ya. Itu bisa direkrut SD-nya itu pindah ke sekolah lain. Gabung, bangunlah di situ SMA. Di Baralompo ada tanah negara yang siap dibangun, itu gedung, bangunlah, itu solusinya. Memang waktu mantan gubernur kita Pak Prof Andalang itu pernah berjanji mau membangun 3 sekolah itu, namun situasi berubah, itulah yang terjadi. Oke, tadi kita membahas terkait dengan masalah-masalah di PPDB ini, salah satunya tadi adalah jalur zonasi. Nah, yang permasalahan lain adalah kemudian server yang dinilai tidak transparan. Ini Bapak menilainya bagaimana? Jadi begini, selalu server itu tidak dilelang. Dugaan saya tidak dilelang. Sudah pernah saya laporkan ke Kejati, tidak ada realisasi. Tiba-tiba saja ditunjuk salah satu pemegang server. Tidak, taruhlah, saya sebutlah Indosat. Padahal tadinya Telkomsel itu sudah agak baikan waktu 2017, sudah baikan. Tiba-tiba dikasih pindah server itu lagi pemegang server, ada lagi akal-akalannya. Jadi seperti di SMA 17 itu boarding school, dikasih lebih orang yang lulus 44, Pak. Nah, kemudian orang yang 44 ini sekolah menolak, dia ke DPR bahwa saya sudah lulus, Pak. Padahal ini sengaja disetting, ini dugaannya disetting. Di SMK 3 juga begitu. Bertambah orang lulus. Nah, sampai di sana orang tua mau daftar ulang, otomatis dia tidak terdaftar di sistem. Ya, hanya kena permainan itu. Menarik sekali, kita akan melanjutkan lagi terkait dengan situs dari pendaftaran PPDB ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Pautere. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini, pemirsa, dan kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan web ataupun situs yang disediakan oleh PPDB 2023 ini, yang katanya ada kesalahan dari server sehingga pengumuman yang
awalnya dinyatakan lolos, kemudian ternyata setelah dikonfirmasi ini tidak lolos. Apakah ini murni server atau memang ada permainan di dalamnya? Ya, jadi saya menduga begini. Ada settingan. Contohnya, kenapa bisa ada tambahan di SMA 17 orang lulus 44 orang? Sedangkan dia sudah patok 155 aja boarding school. Yang anehnya, orang yang 43 ini sepertinya bersandiwara, langsung menyerang ke DPR. Komisi mendesak supaya anak saya semua diterima, Pak, karena dia lulus. Waktu di pengumuman lulus. Tapi setelah kita suruh print out nama-nama yang lulus, saya juga sudah print out, tidak muncul itu yang 44, Pak. Tidak muncul. Karena memang sudah diatur dalam sistem bahwa sekolah A ini hanya terima 360 dari jalur A sampai Z. Nah, kenapa ada istilah? Ada orang ikut-ikut lulus. Nah, jadi ada beberapa sekolah begitu. Jadi bukan kesalahan server, kesalahan manusianya yang memainkan ini. Ya, dia bisa. Ya. Berarti ada oknum di dalam. Ada oknum diduga keras. Nah, sehingga dulu sudah pernah bagus ditangani Telkomsel, itu pindah server. Jadi disitulah kecurigaan saya. Seharusnya di sini aparat itu menjaga, aparat kepolisian harus ada yang jaga di tempat pengelolaan server online itu, supaya dia tidak bisa mengotak-atik. Nah, ini kan tidak ada, semata-mata dikuasai oleh teknisi pengguna server itu. Ini dari tahun ke tahun kasus yang sama terjadi di tahun lalu juga seperti itu. Apakah tidak ada evaluasi ataupun mungkin pengawasan dari Disdik sendiri, Pak? Sepertinya tidak ada evaluasi. Kenapa? Kita juga sudah berapa kali turun aksi di rumah jabatan gubernur, tapi tidak didengarkan. Saya katakan begini, ganti pengguna server, copot kepala sekolah yang melakukan manipulasi data, dugaan pungutan liar, toh? Orang Disdik yang mendrop siswa, memanipulasi data kelulusan, copot semua supaya ada efek jerah. Tetapi sampai sekarang tidak ada. Yang saya sudah laporkan saja ke Polda Sulsel, itu belum ada satupun yang dicopot. Jadi efek jerah tidak ada. Itu. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung juga terkait dengan pungli. Apakah ini memang benar terjadi, Pak? Ya, bukan lagi rahasia umum. Karena sekarang ini dia rubah. Dulu itu ada istilahnya uang legend. Sekarang ini uang bangku. Ya, istilah uang bangku. Alasan kepala sekolah, kelasnya tidak ada bangkunya. Ruangan tersendiri. Dan sekarang ini terjadi pembohongan publik. Karena sekolah yang tadinya menerima 12 rombel menjadi 10 rombel. Dia kurangi. Ternyata belakangan menambah juga rombel siswa baru. Kalau memang kamu menerima 12 kelas, ya langsung umumkan 12 kelas. No? Supaya tidak ada lagi kasak kusuk orang tua bahwa di sana masih ada tempat. Ada penambahan. Tapi apakah semua itu suara aspirasi saya didengarkan? Sepertinya tidak. Karena sampai sekarang, oknum kepala sekolah 5 itu yang saya sudah laporkan ya, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 8, SMA Negeri 9, SMA 21, itu masih ongkang-ongkang kaki. Belum dikasih sanksi. Kadis juga diduga melegalkan. Karena kita sudah sampaikan, Pak, tolong jangan ada istilah kekurangan kuota. Langsung umumkan. Kemudian jangan lagi ada istilah penambahan rombel. Tidak boleh ada istilah begitu karena di Permendikbud tidak mengatur. Di Juknis yang dia buat tidak mengatur. Seperti juga di SMP Negeri 6. Setiap tahun SMP 6 itu menerima 9 kelas. Nah, setelah pengumuman PPDB menambah lagi 2 kelas. Sehingga 10 sekolah baru SMP yang dibuat di setiap kecamatan ini tidak berfungsi, Pak. Tidak terpenuhi kotanya. Karena dia bilang mau dibuka 2 kelas lagi SMP 6. Itulah yang terjadi di Kota Makassar. Kita sudah aksi meminta kepada wali kota agar segera dicopot kepala sekolah SMP 6. Tidak ada juga sampai sekarang. Nah, itu. Penjualan baju.
Penjual baju itu sudah diatur bahwa itu adalah pungli. Kalau dia bersamaan dihubungkan dengan PPDB. Itu aturannya. Tapi kenyataan, di SMP saja, SMP nampak 1,9 baju. Kalau dia tidak beli, tidak diikutkan olahraga. Itu kenyataan. SMA ada yang 2 juta, ada yang 1,6. Itu. Seharusnya tidak diikutkan ini, seragam. Kalau orang mampu, ya dia beli. Karena yang wajib itu hanya putih abu-abu dengan pramuka. Nah, tapi ini justru dikelola dengan alasan koperasi yang menjual. Koperasi menjual siapa yang suruh? Kan kepala sekolah. Nah, itu. Dan semua itu sudah kita laporkan ke aparat. Oke. Kalau tadi terkait pungli di PPDB, apakah ada pungli-pungli lain terlepas dari modus PPDB, mungkin infak yang pungli yang dengan modus infak seperti itu masih adakah terdapat di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan? Ada. Jadi itu seperti di SMA Negeri 2 itu bukan rahasia umum, tapi tidak ada orang tua yang mau jadi saksi. Nah, kalau kita laporkan. Jadi ada istilah pemeliharaan kelas. Bayar listriknya AC yang dia pakai. Ngapain? Kenapa anak-anak yang baru harus bayar listrik? Begitu pula di sekolah-sekolah lain begitu ada yang terjadi. Nah. Terus anak-anak dipaksakan les oleh oknum guru. Kalau dia tidak ikut, nilainya rendah. Ya. Bahkan ada lagi yang aneh. Di SMA Negeri 1, guru yang punya kanting. Setiap anak-anak keluar main, dia bilang, harus kau masuk belanja di kantin saya. Kalau tidak, saya kasih merah nilaimu. Saya harus cepul-cepulan. Itu yang terjadi. Ya, saya tidak gentar yang begitu. Ini Pak, kenyataan ini saya berdiri gurunya di depan kantinnya. Kalau kau tidak masuk belanja di kantin saya kasih merah nilaimu. Baru guru yang mata pelajaran yang masuk ujian nasional. Nah itu. Kalau terkait dengan tenaga pendidik sendiri, seperti apa Bapak menilai kualitas tenaga pendidik saat ini, Pak? Ya, jadi tenaga pendidik itu pada dasarnya tetap mengajar sesuai dengan tupoksinya. Bagus. Tapi sekarang itu yang mau dirubah, masih melekat istilah sekolah favorit. Padahal 5 tahun itu sudah dihapus istilah sekolah unggulan, semua rata. Hanya passing grade-nya itu untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu belum dirubah oleh kementerian. Makanya ada sekolah favorit, anak-anak berlomba-lomba orang tuanya, sekalipun berapa dia bayar di situ, yang penting masuk. Dapat di sekolah favorit itu. Sekolah favorit itu, karena kalau dia mendaftar di perguruan tinggi ternama, itu nilainya sudah ada nilai tambahnya. Jadi akan besar kemungkinannya untuk diterima di... seperti umpamanya, ada sekolah favorit nilai KKM-nya 80. Sekolah yang biasa negeri itu hanya 75. Kan jauh. Jauh selisihnya. Inilah yang orang sampai buruh. Seandainya sudah semua sama, sekolah itu, standar semua sama, tidak ada lagi favorit, tidak ada yang begitu-begitu orang memperebutkan. Jadi kuncinya adalah menghilangkan sekolah favorit atau mensamaratakan semua sekolah yang ada di Sulawesi Selatan ini, dan tentunya pentingnya juga peran tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun siswa yang ada di Sulawesi Selatan. Terakhir nih Pak, yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau mungkin yang bertanggung jawab terkait dengan pendidikan saat ini, silakan Pak yang ingin disampaikan. Jadi pertama, untuk menghilangkan manipulasi data, dugaan pungli, penyalahgunaan KK, itu semua puncaknya pertama ada di kementerian, kemudian ada di gubernur, kepala dinas, wali kota, harus sepakat bahwa tidak ada lagi istilah penerimaan famili lain. Karena itu merampas hak-hak masyarakat seputaran sekolah. Bukan memikirkan individu orang yang memiliki KK dugaan palsu itu. Kemudian untuk menghentikan, aparat keamanan harus merespon ini permasalahan sehingga berhenti di tahun ini saja. Tahun depan tidak ada lagi. Kalau Dinas Pendidikan mengumumkan langsung saja umpamanya 10 kelas 360 buat aturan, tentu tidak ada lagi masyarakat yang pergi aksi-aksi bahwa mau jual sekolah anaknya. Jadi itulah himbauan saya bahwa tegakkan aturan
aparat keamanan harus menjaga server itu. Tim independen harus saling menjaga di situ, sehingga tidak bisa dikotak-katik Baik. kelulusan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Herman atas waktunya sudah berbincang bersama kami di studio iNews TV Makassar hari ini. Dan pemirsa, semoga kita harapkan semua pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya dapat menjadi lebih baik lagi dan kualitas sumber daya manusia bisa lebih maju. Akhir kata, saya Tista Aulia pamit beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.